Jadi kalau dibayangin tuh kayak ada orang yang lagi duduk di samping kamu, terus ngeposisiin badannya buat rebahan di sampingmu. Kamu yang pernah tinggal di mes, pernah ngalamin kejadian horor gak? Jadi ini ada cerita dari aku sendiri. Jadi waktu 2015 pertama kali aku ke Jakarta buat ngerantau cari kerja. Waktu itu aku dapat kerja di daerah Jakarta Timur di sebuah toko mebel punya kenalan mamaku. Kebetulan di sana juga disediain mes buat karyawan. Jadi toko mebel di lantai 1, mes karyawan ada di lantai 2. Aku sampai di sana sekitar jam 7 malam. Terus aku juga udah bawa barang-barang pribadiku untuk udah siap tinggal di sana gitu, setiap tinggal dan lanjut kerja di sana. Karyawan yang ada di sana tuh ada 2 orang, 1 cewek dan 1 cowok. Ketambahan aku, jadi bertiga kita. Terus karyawan senior yang cewek sebut aja namanya Kak Feby. Baru selesai kenalan, terus Kak Feby ini nanya, "Kamu gak takut hantu kan? Kebayang gak? Baru juga datang, belum adaptasi. Terus tiba-tiba udah disodorin pertanyaan kayak gitu." Aku yang masih canggung dan bingung mutusin balik nanya, "Hah? Emang kenapa, Kak?" Terus Kak Feby ini jawab, "Oh enggak, soalnya di sini suka ada yang gangguin." Bro, ketar-ketir gak? Kita baru mau kerja di sana terus dapet cerita kayak gitu. Baru juga mau mulai kerja, gak mungkin kan resign cuman gara-gara hantu. Dah lah, malam itu akhirnya aku coba buat nenangin diri dan menepis semua ketakutan-ketakutan yang ada di pikiranku gitu ya. Nah, karena toko mebel ini punya kenalan mama, jadi aku dikasih tidur di kamar bos. Nah, kamar ini tuh yang biasanya dipakai buat bos tidur kalau lagi datang ke Jakarta. Tapi kamarnya tuh agak aneh. Jadi kayak ada banyak banget tumpukan kasur gitu. Jadi kayak ada beberapa ranjang, terus spring bed, kasur busa gitu. Pokoknya banyak tumpukan kasur deh. Mungkin stok-stok buat dijual juga kali. Nah, jadi kasur yang aku pakai itu ada ranjangnya. Terus di atas ranjang itu ada kasur spring bed. Di atas kasur spring bed ini ada lagi kasur busa. Jadi aku tidur di atas 2 lapisan kasur. Nah, tapi kasur busa ini tuh ukurannya lebih kecil daripada kasur spring bed. Jadi kayak ada space gitulah di samping kanannya tuh. Karena yang sebelah kirinya kan udah mepet tembok kan. Nah, sebulan pertama kerja di sana tuh aman-aman aja. Paling cuman parno-parno sendiri aja, tapi nggak pernah ada kejadian aneh-aneh. Begitu masuk bulan kedua kerja di sana, inget banget itu lagi bulan puasa. Jadi selama aku kerja di sana tuh selalu tidur jam 11 malam atau paling malam jam 12 malam gitulah. Terus suatu malam aku kebangun tiba-tiba aja. Gak tahu kenapa, gak ada suara, gak ada apapun. Kebangun aja pokoknya. Nah, aku tuh kebangun sekitar jam 3-an. Kenapa aku tahu itu jam 3-an? Karena mungkin semenit atau 2 menit setelah aku bangun itu aku dengar warga yang ngebangunin sahur gitu loh. Jadi aku tahu itu jam 3. Nah, besok malamnya sama lagi, kebangun lagi jam 3. Sama tuh polanya, sama kayak kemarin. Nah, di malam ketiga aku kebangun lagi. Kebangun gara-gara rasanya tuh kayak gerah banget. Sampai keringetan, padahal AC tuh nyala. Karena masih ngantuk, ya udah aku nggak peduliin lah, nggak ngecek AC juga gitu kan. Berniat lah buat lanjut tidur gitu kan. Nah, pas masih setengah ngantuk, setengah sadar gitu, dari arah kanan itu aku kayak ngerasa ada goyangan di kasur. Terus goyangan itu tuh ada 3 kali. Jadi kalau dibayangin tuh kayak ada orang yang lagi duduk di samping kamu, terus ngeposisiin badannya buat rebahan di sampingmu. Aku yang posisi setengah sadar setengah ngantuk, langsung deg-degan tuh kencang banget. Ngerasa takut banget. Padahal kamar tuh selalu aku kunci, jadi nggak mungkin ada orang lain gitu yang masuk ke kamar. Aku nggak berani langsung nengok buat ngecek
apa nih yang ada di sebelahku gitu kan. Jadi sambil merem, aku geserin tangan kananku ngelebar ke kanan. Kosong. Terus aku coba lebarin kakiku juga yang sebelah kanan. Kosong juga. Akhirnya aku coba beraniin diri buat nengok dan melek buat ngeliat langsung. Terus kamu tahu apa? Gak ada siapa-siapa. Kosong. Bener-bener di kamar itu tuh cuman ada aku sendiri. Selagi aku coba nenangin diri, gak lama kedengeran lagi suara warga yang lagi pada bangunin orang-orang sahur. Berarti kan aku kebangun di jam yang sama kayak 2 hari kemarin berturut-turut. Selalu jam 3. Besokannya aku minta ditemenin tidur lah sama Kak Feby di kamar. Tapi meskipun ditemenin sama Kak Feby tidur di kamar, kejadian kebangun jam 3 itu masih terus berlangsung sampai lebih dari seminggu lah. Ya walaupun gak ada kejadian aneh-aneh lah, pokoknya cuman bener-bener kebangun di jam 3. Karena aku ngerasa gak tenang kalau setiap hari harus kebangun di jam 3 terus, akhirnya aku telepon mamaku lah nangis-nangis minta buat berhenti kerja di sana. Dan ya, akhirnya aku resign dari toko mebel itu.